Faslun ay hadza faslun, pasal membicarakan soal orang yang melakukan kekufuran dalam keadaan terpaksa dan dalam hatinya tetap iman. Walau akro halamun maksa sapa al kufaru pira-pira wong kafir musliman ing wong Islam ala kalimatil kufri ngatasi kalimah kufur. Faqala maka ngucap sapa si muslim ing niku kalimatul kufri wa qalbu khali utawi atine muslim iku mutmainnun wong kang anteng mantep bil imani kelan iman. Lam yakfur mengko ora kufur sapa si muslim binasil Qur'ani kelawan nas Al-Qur'an. Binasil Qur'ani kelawan nas Al-Qur'an gini ku dawuh Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnum bil iman walakin man syaraha bil kufri sadrahu fa alaihim ghadabun minallah walahum azabun azim. Ayat itu diturunkan untuk menjawab polemik yang terjadi dalam zaman sahabat mengenai kasus yang menimpa pada Ammar bin Yasir, di mana Ammar bin Yasir ditangkap oleh orang kafir, dipaksa untuk kufur, mengucapkan kufur, kalau tidak akan dihabisi sebagaimana orang tuanya telah dihabisi dan dimutilasi. Akhirnya dia bukan kalimat kufur, diperintahkan sujud pada berhala. Di Ammar bin Yasir diperintahkan sujud kepada berhala, kalau tidak akan dihabisi sebagaimana orang tuanya dihabisi, yang orang tuanya sudah dimutilasi. Akhirnya dia sujud pada berhala, tapi masih di dalam hati yang iman. Akhirnya sikap dan perilaku Ammar bin Yasir ini menjadikan pro dan kontra di kalangan para sahabat, di mana mestinya orang itu berani mengorbankan nyawa demi agama, tapi sebaliknya Ammar Yasir dianggap melakukan kekufuran, mengorbankan Islam demi nyawa. Dengan beredar polemik yang semacam itu, akhirnya Rasulullah mendapat jawaban dari Allah Ta'ala dengan tegas, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnum bil imani walakin man syaraha bil kufri sadrahu fa alaihim ghadabun minallah. Orang-orang yang kafir melakukan kekufuran setelahnya iman, mereka akan mendapatkan ghadab dari Allah, mendapatkan azab yang sangat agung, kecuali orang-orang yang memang dipaksa tapi hatinya masih iman. Tapi yang mendapat ancaman itu orang-orang yang memang hatinya legowo, hatinya ikhlas, sarohan itu legowo, itu aja. Ini tingkat hukum politik yang luar biasa. Maka terkenallah Ammar bin Yasir itu seorang ahli politik. Karenanya orang-orang yang ingin
ngerti di dalam politik, tawasulnya kepada Ammar bin Yasir. Dan di dalam hukum politik itu tidak bisa kita ibarati dengan kita pakai, itu tidak bisa, walaupun sebenarnya nggak bertentangan, karena ada alasan-alasan, ada ilat-ilat yang terpendam di dalamnya yang sebenarnya ilat dhahirah tapi tidak bisa disebutkan, karena kalau disebutkan sudah tidak politik lagi. Nih, tidak disebutkan tidak politik lagi. Ya seperti Ammar bin Yasir sujud pada berhala. Ini kalau tahu hatinya itu iman, disebutkan hatinya nggak gini, anak terpaksa ya tetap dihabisi oleh orang kafir, itulah ya. Ini tingkat tinggi. Itu seperti ketika Gus Dur melegalkan agama Konghucu berdiri di Indonesia, yang sehingga banyak orang yang nggak paham bahwa Gus Dur itu ridho dengan adanya Konghucu yang sehingga kafir. Aridho bil kufri kufur. Nah itu tingkat bangsa masail, tingkat RT atau orang-orang yang masih belajar pandangannya melegalkan berarti ridho dengan kufur. Kalau tidak dengan kufur berarti kufur. Padahal itu politik kelas tinggi yang tidak bisa dipahami dengan secara sederhana. Banyak beberapa politik yang ada di dalamnya, di antaranya ketika orang-orang Indonesia hanya dibatasi dengan 5 agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan agama Konghucu tidak boleh. Akhirnya bukan mereka itu masuk Islam, tidak, tapi malah bergabung dengan Kristen. Apa yang terjadi? Akhirnya Kristen pesat kuat, dan dia tidak percayai juga dengan Kristen, nggak percaya dengan Kristen. Akhirnya Kristen kuat, biayanya luar biasa, dananya luar biasa. Akhirnya banyak digunakan untuk berjuang dengan mengajak, dengan mengkristenisasi orang-orang Islam yang ada di daerah pinggiran. Akhirnya dipecah. Dengan begitu pecah, akhirnya dananya orang Kristen menyurut, dikarenakan kebanyakan orang-orang yang kaya-kaya di Indonesia itu adalah Cina yang agamanya Konghucu. Ini. Kedua, orang-orang Islam yang dikucilkan di Cina, begitu agama Konghucu masuk di Indonesia diperbolehkan, akhirnya orang-orang Islam di sana mendapatkan keamanan yang luar biasa. Di Cina sana. Maka ini juga seperti yang politik dilakukan oleh Pak Said mendekat pada Syiah dalam rangka menyelamatkan orang-orang Islam
Ahlussunnah wal Jamaah yang berada di Iran yang gak kurang dari 5.000 orang. Kalau sampai orang Islam memusuhi Syiah, habislah warga kita di sana. Sementara orang-orang Wahabi sudah memusuhi golongan orang kita di sana. Dia yang bisa bersahabat itu hanya Syiah. Bisa dimusuhi, habis kita. Termasuk menjaga gereja. Kelihatannya orang-orang yang tidak ngerti juga kafir. Buat apa gereja ditunggu dan sudah ada petugas. Ini juga politik yang tinggi. Satu, bukan menjaga gereja semata membantu maksiat, karena maksiat itu sudah terjadi. Kita jaga nggak kita jaga terjadi. Tapi kita menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika ada indikasi-indikasi yang membahayakan, yang akan menteror, mengebom orang-orang yang minoritas, yang nanti di mata dunia yang jelek juga orang Islam, dianggap orang Islam teroris. Maka kita cegah yang semacam itu demi keamanan, di dalam rangka keamanan. Ini seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam hadis Bukhari diterangkan bahwa orang Ansor dengan orang Muhajirin geger, di mana waktu itu sahabat Muhajirin telah nabok bokongnya sahabat Ansor. Kasa'a rajulun minal Muhajirin rajulan minal Ansor. Ditabok, marah, ya lal Ansor, demi martabatnya Ansor. Jadi ya lal Muhajirin, demi martabatnya Muhajirin. Akhirnya lapor kepada Rasul untuk minta dikisas. Rasul mengatakan, da'u dakwal jahiliyah ayah muntinah. Oh, itu dakwah yang jahiliyah. Ngaku-ngaku ini jahiliyah yang ngono iku, membanggakan pada bangsa. Akhirnya berita itu terdengar Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Abdullah bin Ubay bin Salul marah dan mengatakan, la ukhrijanna minhal a'azzu la minhal azal, la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Orang-orang yang mulia, orang Ansor akan mengusir orang-orang Muhajirin. Dan di situ Sidina Umar marah, akan menggal kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kemarahan itu juga didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu sahabat Nabi. Dia tanya kepada Rasul, saya dengar kau akan membunuh ayahku. Kalau akan membunuh, saya saja yang membunuh ayahku, karena telah menyakiti kepada Rasul. Rasul mengatakan, lah jangan. Li'alla yatakallaman nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Jangan, biar tidak mempunyai aku imet bahwa Muhammad telah membunuh
sahabatnya. Dari sini kalau terjadi teror, maka dianggap orang Islam akan menjadi teroris. Jadi situlah perlu dijaga. Kedua, untuk menyelamatkan orang-orang Islam yang ada di daerah minoritas, yang Islam minoritas seperti di Papua, Ambon, sehingga untuk menyelamatkan marga kita di sana, kalau kita di sini itu ngebom mereka dibiarkan terjadi semacam itu, orang-orang kita yang ada di sana itu akan disakiti, akan dibom juga oleh mereka. Lani walil qisasi hayatun, di antaranya gitu. Makanya apabila ada orang kafir memaksa orang Islam untuk kalimatul kufri, akhirnya mengatakannya selama hatinya iman, no problem. Lam yakfur binasil Quran wa ijma'il muslimin lan konsensusi para Islam. Cuma walil afdal ana ta kang utama iku ayat kalama yang mengucapkan sapa muslim biakalan kalimatul kufri liyasuna supaya ngelindungi sapa muslim nafsu ing nyawane muslim minal qatli. Nah, cuman yang terbaik bagaimana? Apakah di sini tetap bersikeras tidak usah? Apakah diperbolehkan? Apakah yang baik itu mengucapkan dalam rangka melindungi nyawa? Apakah kita mempertahankan Islam walaupun nyawa melayang? Fiiku tetap ing dalam jawabi al afdal, yang afdal saja lho. Ku khamsatun nono khamsatu aujuhin utai 5 pira-pira wajah li ashabina. Menurut ulama Syafi'i ada 5 tingkatan. Asy-syaikh anal afdal iku ayasbiro. Yen to sabar sapa muslim lil qatli maring den pateni wala yatakallama. Lan yen ora geneman sapa muslim bil kufri. Yang bagus tidak usah mengucapkan. Wa ta'ala ilu ta berapa dalilih al afdal iku minal ahadits as-sahihah sing berapa hadis sahih. Wa fi sahabati lan penggaweane sahabat radhiyallahu anhum masyhuratan halih masyhur kados yang dilakukan oleh banyak orang sahabat. Bahasani kal afdal kayata kalama yang nglakoni sapa sih yang teguneman sapa si wong liyasuna supaya ngreksa sapa wong nafsu ing awak dhewe wong minal qatli saking mateni. Jadi seperti sekarang akan ada vaksin yang mengandung babi. Apakah yang baik kita gunakan untuk menjaga biar tidak kena virus corona? Apa kita sabar mempertahankan tidak usah pakai vaksin yang najis walaupun diperbolehkan? Tapi dalam rangka kita biar kita mati tidak masalah, dalam rangka kita menghindar dari najis. Ya seperti ini. Yang afdal sabar, kita tetap menghindar, biar mati pun tidak masalah. Pendapat yang kedua yang afdal, yang menggunakan biar menyelamatkan diri. Wasali sutaika pendapat kang nomor 3 iku ing kana lamun ana iku ing bako ing dalem tetepi wong apa maslahatul muslimin, ya didelok kamu itu uripnya itu masalah enggak. Kalau kamu itu uripnya masalah khalil muslimin, biangkana kelan kami yen ana sapa man iku yarju ngarep-ngarep sapa man anikayata ing ngerusak untuk ing murak-purandakan fil adwi dalam musuh. Awil kiam itu jemenengi biah kami syarikan pira-pira hukum syariat. Kira-kira akan bisa mengalahkan musuh, akan bisa mendirikan hukum syariat. Fal afdal ku yatakalam ento guneman sepong biya kelawan
kufur wa ilam yakun lamun ora ana sapa manu kadzalik kira-kira uripe ora pati guna ngono wae awakmu urip ora pati maslahah ora enek manfaate blas mana dadi molo oleh ngono fasabru iku kadzalika kaya mengkono maslahah kalau wa ilam yakun kadzalik apabila orang itu tidak maslahah hidupnya artinya gak maslahah hidupnya itu tidak dipentingkan tidak dibutuhkan banyak orang bojo yo ora duwe yang ngene fasabru alal qatli ku afdal wis ngapi sabar mati ya ben nek corona ora nek sing dibotno warabi utai kaping 4 iku ingkang lamun ana sapa man iku minal ulama wa naqim lan padane ulama miman sing wong yuk tadakang den nut sapa bim ulama kalau dia itu ulama dan orang itu selalu diikuti fal afdal iku asabru sabar li alla yaghtarah supaya ora kebujuk bi kelawan kaul sapa al awam wal khamisu de kaping 5 iku ana temene kelakuan iki wajib paling ngatasé wong apa atakalem ngucap kalimat kufur li qauli ta'ala wala tulqu bi aidikum ila tahlukah Al-Baqarah wa hadzal wajhu tawiki pandangan sing nomor 5 iku dhaifun jiddan di dalam rangka menjaga nyawa ini kaul dhaif sangat dhaif wallahu a'lam sawab al-Fatihah.